Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasdia dengan NIM A03222011 dari Prodi Agroekoteknologi. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai lahan marginal untuk memenuhi tugas pengelolaan lahan marginal. Langsung saja. Sebelum menjelaskan terkait kondisi lahan yang saya tempati ini, kita harus mengetahui apa sih itu lahan marginal. Lahan marginal adalah lahan yang memiliki keterbatasan dalam kesuburan, ketersediaan air, topografi, atau faktor lingkungan lainnya sehingga tidak dapat dimanfaatkan dalam pertanian. Lahan ini seringkali memiliki kondisi tanah yang kurang subur, drainase yang buruk, tingkat keasaman atau salinitas tinggi, serta rentan terhadap erosi. Selanjutnya yaitu, terkait lahan yang saya tempati sekarang ini, bisa dikatakan jenisnya ini merupakan lahan kering kritis yang ada di daerah pegunungan. Mengapa dikatakan lahan kering kritis? Karena dilihat dari karakteristiknya tersebut, lahan ini banyak sekali bebatuan, baik itu bebatuan kecil maupun bebatuan yang agak besar. Selain itu, lahan kering kritis di pegunungan ini memiliki tanah yang tipis dan kurang subur. Karena mengapa dikatakan memiliki tanah yang kurang subur? Karena di sini hanya memanfaatkan air hujan untuk memenuhi pengairannya, sehingga sulit mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, lereng yang curam menyebabkan tingkat erosi yang tinggi. Dapat dilihat di sekitaran saya ini memiliki lereng yang cukup curam. Selain itu, lahan ini juga memiliki drainase yang buruk. Mengapa dikatakan memiliki drainase yang buruk? Karena tingkat kelerengannya ini yang cukup tinggi sehingga sulit untuk menyerap air hujan. Nah, dapat juga dilihat di lahan ini minim sekali adanya vegetasi dan struktur tanah yang lemah. Lahan ini juga rentan terhadap longsor. Pun faktor penyebab terjadinya lahan kering kritis yang ada di daerah pegunungan ini ada beberapa faktor. Yang pertama itu erosi tanah. Pegunungan dengan lereng yang cukup curam rentan terhadap erosi. Hujan deras yang turun tanpa adanya vegetasi akan langsung menghantam pada tanah sehingga menyebabkan terkikisnya kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu curah hujan yang tidak merata. Beberapa di daerah pegunungan mengalami musim kemarau panjang yang menyebabkan tanah kehilangan kelembapan. Dan faktor selanjutnya yaitu kondisi geologi dan struktur tanah. Beberapa jenis tanah yang ada di daerah pegunungan, seperti tanah berpasir atau berbatu, memiliki daya serap air yang rendah. Seperti yang ada di lahan yang saya tempati ini, kondisinya itu sangat berbatu, baik itu batuan kecil maupun batuan yang agak besar. Faktor selanjutnya yaitu pertanian yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan lahan dengan sistem monokultur tanpa ada teknik konservasi menyebabkan tanah kehilangan kesuburannya. Selanjutnya yaitu, adapun upaya yang harus dilakukan pada lahan ini, yang pertama yaitu konservasi tanah dan air. Jadi konservasi tanah dan air ini yaitu membuat terasering. Walaupun lahan yang saya tempati ini sudah terdapat terasering, tetapi kondisinya ini masih terlihat cukup curam. Jadi sepertinya ini perlu teraseringnya ini perlu ditambah lagi. Selanjutnya yaitu penggunaan mulsa, menutup permukaan tanah dengan bahan organik atau anorganik untuk menjaga kelembapan tanah serta mengurangi terjadinya penguapan air yang berlebih. Selanjutnya yaitu pengelolaan irigasi yang efisien. Pada lahan yang saya tempati ini, sebaiknya ini dilakukan sistem irigasi tetes, yaitu menggunakan air secara efisien dengan menyalurkan langsung ke akar tanaman. Dari yang saya lihat ini di lahan ini tidak adanya penggunaan irigasi tetes. Selain penggunaan irigasi tetes, sebaiknya pada lahan ini dibuat di sekitaran ini atau di pinggirannya ini dibuat penampungan air untuk memenuhi pengairan yang ada di lahan ini. Karena jika tidak dilakukan hal tersebut, maka lahan ini hanya memanfaatkan air hujan. Jadi apabila terjadi musim kemarau, maka lahan ini akan semakin kering dan menyebabkan kehilangan kesuburannya. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan mengenai lahan yang saya tempati ini terkait lahan kering kritis yang ada di daerah pegunungan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.